Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun juga tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tentang akhir zaman ini ada saja rupanya orang Katolik yang sungguh konyol. Konyol dalam arti dia berusaha menentukan kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Seperti di tahun 2011 itu ada seorang Amerika yang menentukan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tanggal 21 Mei 2011. Lalu kemudian karena hal itu tidak terjadi, akhirnya dia merevisinya, menggantinya menjadi 21 Oktober 2011. Dan mana buktinya? Toh Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya bahkan sampai hari ini. Nah, salah satu efek yang paling disayangkan dari prediksi-prediksi itu ialah bahwa banyak orang yang termakan oleh prediksi itu. Ada yang mulai berhenti bekerja lah, menjual hartanya. Lalu ada juga yang memutus relasi keluarga karena tahu Tuhan Yesus akan datang, maka dia sangat sibuk untuk berdoa. Lalu juga mengasingkan diri, yaitu tadi dalam doa, karena takut Tuhan Yesus tidak akan mengangkatnya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam Markus bab 13 ini, Markus ingin memberikan penjelasan bahwa para murid Yesus seharusnya menyikapi arus zaman dengan bijaksana. Arus zaman yang mereka lalui memang sangat mengerikan kala itu. Mereka harus dikejar-kejar, mereka harus menghadapi ancaman bahaya, ancaman kekerasan, bahkan ancaman kematian. Banyak orang Kristen yang dibunuh, dimasukkan ke dalam gelanggang lalu dimakan oleh singa-singa. Nah, itu zaman dahulu. Lalu di dalam Injil hari ini kita dapat menangkap beberapa hal. Yang pertama, bahwa di tengah kekacauan dan bencana, Tuhan Yesus atau anak manusia tetap melindungi orang-orang pilihannya. Tuhan Yesus sangat sayang pada orang-orang pilihannya. Termasuk misalnya di dalam bencana yang kita hadapi saat ini. Bencana paling konkret, yakni COVID-19 ini. Tuhan Yesus masih melindungi kita. Jika kita menilik kembali hidup kita, kita tentu akan mendapat sekali banyak keajaiban yang diberikan oleh Tuhan Yesus di masa ini. Kemudian, anak manusia, baik oleh para malaikat maupun orang yang percaya, sungguh-sungguh diimani. Dan tentu saja hal ini akan membantu kita untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Bahwa iman kita tidak hanya iman yang kosong, melainkan sungguh-sungguh iman yang berharap pada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, orang yang beriman tadi, harapannya adalah supaya ia semua senantiasa berjaga-jaga. Karena melihat tanda-tanda zaman yang luar biasa mengerikan, maka hal yang pasti bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga. Dan tidak hanya berjaga-jaga, tetapi juga senantiasa mengandalkan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah bahwa sabda Yesus senantiasa menegaskan bahwa penghukuman akan datang kepada angkatan ini, yaitu kalau di zaman konteks Yesus kala itu adalah orang-orang Yahudi yang menerima pelayanan dan pemberitaan tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan tidak bertobat, dan selain tidak bertobat justru mencelakakan Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus pada penderitaan dan sengsaranya. Maka dari itu, orang-orang yang keras kepala akan pemberitaan Tuhan Yesus
tentu tidak akan selamat pada akhir zaman. Dan yang terakhir tentu saja penentuan kapan bahwa akhir zaman akan datang itu hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kalau ada orang yang menerka-nerka kapan Tuhan Yesus datang, silakan. Tetapi sekali lagi, kapan saatnya hari H kedatangan Tuhan Yesus hanya Bapa yang tahu. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, mestinya kita selalu berjaga-jaga menghadapi zaman yang bergejolak. Dan berjaga-jaga itu caranya bagaimana? Berjaga-jaga adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yakni dengan mengamalkan firman Tuhan Yesus. Seringkali kita memang merasa sudah mengamalkan firman Tuhan Yesus, tapi kita perlu melihat diri kita kembali. Sungguhkah kita mengamalkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dari itu panggilan kita sebagai murid Yesus bukan soal mengutak-atik waktu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi senantiasa mengimani Tuhan Yesus, setiap hari selalu berdoa dan mengamalkan firman-Nya. Mengamalkan firman melalui pelayanan, melalui hidup kita. Supaya apa? Supaya perkataan Yesus tidak berlalu dari dunia ini. Karena perkataan Yesus tidak akan pernah berlalu sekalipun bumi dan langit berlalu. Sekali lagi, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya, kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Artinya, jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus lalai mengerjakan tugas kita pada saat Tuhan Yesus datang. Dengan melakukan tugas pelayanan kita, dengan melakukan hal-hal baik, kita senantiasa berjaga-jaga. Dari sini ada sesuatu hal juga yang bisa kita tanyakan. Apakah aku seorang Katolik yang berjaga-jaga atau aku seorang Katolik yang terlena? Pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri setiap hari. Berjaga-jaga bukan seperti tadi mencari tahu hal-hal, oh kapan ya Tuhan Yesus datang? Apakah Tuhan Yesus datang besok? Bukan seperti itu, tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa memang tidak seorang pun yang tahu dan tidak perlu tahu hal itu. Tugas kita adalah berjaga-jaga dan melayani Allah dengan kehidupan kita secara sungguh-sungguh. Kita sebagai seorang pekerja, seorang pelajar, kita semua melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita bukan seorang Katolik yang terlena. Katolik yang terlena artinya ya merasa baik-baik saja, besok masih bisa melanjutkan hidup dan hidup semaunya sendiri. Bukan seperti itu. Kita adalah orang Katolik yang berjaga-jaga. Sebab itu mereka yang tidak mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus atau tidak menduga akan kedatangan Tuhan Yesus, merekalah orang Katolik terlena. Karena orang Katolik yang berjaga-jaga adalah orang Katolik yang senantiasa siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan setelah ini pun siap. Setelah Ekaristi pun, kalaupun Tuhan Yesus datang, siap. Sebab itu mari kita menjadi orang Katolik yang berjaga-jaga. Berkat Allah menyertai kita sekalian.